Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmilisa Tami dengan NIM 2009 0250 1019 dari kelas B. Materi yang akan saya bawakan yaitu materi pertemuan 13 dengan judul perencanaan bisnis. Adapun submaterinya, yang pertama kebijakan pendanaan bisnis dan yang kedua kebijakan menghadapi risiko. Nah, langsung saja, yang pertama kebijakan pendanaan bisnis. Pendanaan bisnis merupakan pemenuhan kebutuhan dana untuk pengembangan bisnis yang biasanya sudah dihitung dalam studi kelayakan. Pendanaan bisnis meliputi modal tetap dan modal kerja. Modal tetap merupakan investasi kebutuhan barang modal, dan modal kerja yaitu modal untuk memenuhi operasi yang habis pakai dalam satu siklus produksi. Adapun sumber dana dalam bisnis, yang pertama itu dari pemilik atau pendiri, yang kedua dari bank, yang ketiga dari pasar modal, yang keempat dari pasar uang, yang kelima modal ventura dan modal lainnya. Nah, di sini ada pemilihan sumber dana. Perusahaan mencari sumber dana yang tepat untuk membiayai kegiatan perusahaan. Nah, berbagai alternatif sumber dana, baik internal maupun eksternal, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan, di mana penggunaan dana dapat menimbulkan biaya dana. Masing-masing sumber dana punya persyaratan dan biaya yang berbeda. Perusahaan memilih sumber dana sesuai dengan persyaratan yang mudah dengan kondisi perusahaan, di mana perusahaan itu mencari dana untuk mendapatkan dana yang cukup pada waktu yang tepat agar perusahaan dapat beroperasi sesuai rencana dan dapat membayar kewajiban tepat waktu untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan. Nah, pendanaan itu ada dua, yaitu pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Adapun perbedaannya, yang pertama pendanaan jangka pendek itu digunakan untuk modal kerja, sedangkan pendanaan jangka panjang digunakan untuk investasi. Yang kedua, biaya bunga pada pendanaan jangka pendek lebih tinggi dibandingkan dengan pendanaan jangka panjang. Yang ketiga, resiko pada pendanaan jangka pendek lebih besar dibandingkan dengan resiko pada pendanaan jangka panjang. Yang keempat, persyaratan pada pendanaan jangka pendek lebih fleksibel dibandingkan dengan pendanaan jangka panjang dan relatif lebih mudah untuk mendapatkan dana tersebut. Selanjutnya, jenis dan biaya dana jangka panjang. Ada dua, yang pertama biaya utang jangka panjang dapat berupa biaya kredit investasi dan obligasi. Yang kedua, biaya modal sendiri, di mana biaya modal sendiri ini dapat berupa biaya saham biasa dan saham istimewa. Biaya ini dapat dihitung dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Selanjutnya, struktur modal merupakan kombinasi berbagai sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan dan menggambarkan biaya modal yang terjadi untuk menjadi beban perusahaan, di mana struktur modal yang optimum itu kombinasi modal perusahaan dengan rata-rata tertimbang yang paling kecil. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu bagaimana perusahaan mampu untuk memanfaatkan utang untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Kedua, ada risiko usaha. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan perusahaan, posisi pajak perusahaan, dan terakhir sikap manajemen puncak. Nah, materi kedua, kebijakan menghadapi risiko, di mana risiko merupakan kejadian yang tidak diinginkan, tetap di mana risiko ini dapat terjadi kapan saja, sehingga tidak dapat dipungkiri risiko tersebut tidak dapat dihindari. Atau risiko dapat disebut sebagai tidak terjadinya tujuan semula atau tidak terjadinya manfaat yang diharapkan, yang ujungnya adalah kerugian atau pemborosan. Selanjutnya adalah cara menghindari risiko, di mana risiko tersebut
bisa jadi kita tidak dapat untuk menghindarinya. Contohnya saja yaitu melakukan bisnis, ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama untung, nah inilah yang diinginkan oleh perusahaan. Namun tidak dapat dipungkiri bisa jadi akan terjadi impas maupun rugi. Nah, cara mengurangi resiko itu ada yang pertama memahami perilaku resiko, yang kedua menyiapkan program penyelamatan, dan yang terakhir menjaga timbulnya bahaya. Untuk menghitung resiko itu yang pertama, menghitung dan bersiap menghadapi resiko itu yang pertama melakukan self-insurance, yang kedua menyiapkan program khusus untuk menghadapi resiko. Nah, program khusus itu bisa berupa mengasuransikan resiko. Yang pertama, hukum angka yang besar, prinsip dalam memperkirakan besarnya peluang terjadinya resiko. Yang kedua itu indemnity, prinsip menetapkan bahwa peserta asuransi tidak boleh mengambil keuntungan dari kerugian yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Adapun faktor yang mempengaruhi resiko yaitu jenis dan sifat resiko, yaitu resiko yang dapat diasuransikan atau tidak diasuransikan, di mana semakin besar resiko yang dihadapi, manajemen cenderung untuk memindahkan ke asuransi. Adapun sifat manajemen dalam menghadapi resiko, yaitu yang pertama menghindari resiko, yang kedua netral terhadap resiko, dan yang ketiga senang bermain resiko. Adapun faktor lain yang relevan dengan penanganan resiko, yang pertama kondisi yang dialami oleh perusahaan, yang kedua undang-undang dan pemerintah, yang ketiga ketersediaan perusahaan asuransi, yang keempat kesadaran konsumen terhadap keamanan produk yang dikonsumsinya. Nah, adapun cara untuk mengukur resiko, yaitu digunakan konsep statistik. Yang pertama itu probabilitas, merupakan peluang suatu kejadian. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama besarnya probabilitas adalah antara 0 dan 1. Dan jumlah probabilitas dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi atau sample space adalah 1. Jenis kejadian menurut probabilitas adalah yang pertama kejadian yang tidak pasti bila PI sama dengan 1, kejadian yang tidak mungkin terjadi apabila PI sama dengan 0, dan kejadian yang mungkin terjadi apabila PI ada di antara 0 dan 1. Nah, adapun nilai harapan dan resiko, di mana nilai harapan dan resiko ini berkaitan dengan keputusan yang akan diambil sekarang untuk kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang, di mana nilai rata-rata yang diharapkan itu dilambangkan dengan EX sama dengan XI PI, di mana XI merupakan event atau kejadian, PI itu probabilitas dan terjadinya itu XI. Resiko secara statistik dapat dirumuskan sebagai penyimpangan atau harapan yang diukur dengan defisi rata-rata sama dengan kejadian dikurangi dengan nilai rata-rata yang diharapkan, atau kejadian dikurangi dengan nilai rata-rata yang diharapkan. Adapun variance dan standar deviasi dan confidence varian. Adapun alternatif analisis resiko, yang pertama menggunakan alternatif prinsip kemungkinan, matriks kemungkinan, maupun pohon keputusan. Kriteria pengambilan resiko yang berisiko, yang pertama kriteria maksimum, yaitu memilih hasil yang maksimum di antara yang minimum. Yang kedua kriteria minimax, yaitu memilih kemungkinan penyesalan yang
Nah, yang selanjutnya itu ada indikator keberhasilan bisnis. Yang pertama, laba. Bisnis didirikan untuk menghasilkan laba yang sebanyak-banyaknya. Adapun rumus untuk mengetahui jumlah laba yaitu penjualan dikurangi biaya. Adapun cara untuk menentukan laba maksimum yaitu penjualan maksimum dikurangi dengan biaya minimum. Yang kedua, produktivitas dan efisiensi, di mana produktivitas merupakan cara untuk mengukur kemampuan produksi suatu usaha atau suatu faktor produksi. Dan efisiensi merupakan cara untuk mengukur kemampuan pengelolaan atau pemanfaatan aset produksi, di mana investasi yang berhasil adalah investasi yang produktif dan efisien. Selanjutnya, daya saing. Modal produktivitas adalah efisiensi di tingkat mikro harus ditingkatkan menjadi daya saing yang mampu untuk menghadapi pasar di tingkat makro. Selanjutnya, kompetensi dan etika usaha. Untuk mendapatkan untuk mampu mempertahankan sesuatu yang sudah dimiliki, perusahaan perlu merawatnya melalui dua hal, yaitu terus-menerus meningkatkan kompetensi dan secara bersama menegakkan etika dalam berusaha. Nah, di mana kompetensi merupakan kecakapan dan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan pesaing di mata konsumen. Adapun etika, perilaku melakukan bisnis yang tidak merugikan kepentingan orang lain, di mana dalam suatu perusahaan diharapkan para pekerjanya mampu untuk memperlihatkan bagaimana cara beretika yang baik. Selanjutnya adalah adapun topik-topik yang sering dikaitkan dengan etika bisnis. Yang pertama adalah penetapan harga, yang kedua iklan dan promosi, yang ketiga kondisi kerja, yang keempat pelayanan pelanggan, yang kelima pengurangan tenaga kerja, yang keenam pencemaran lingkungan, yang ketujuh hubungan masyarakat, yang kedelapan hubungan dengan supplier, dan yang terakhir pengembangan masyarakat sekitar. Selanjutnya, terbangunnya citra yang baik. Nah, di mana bisnis atau usaha yang berhasil adalah bisnis yang dapat mengembangkan citra yang baik bagi para stakeholder-nya kepada perusahaan. Di mana citra yang baik itu ada dua, yaitu yang pertama citra internal, merupakan amanah segenap orang yang ada dalam perusahaan, khususnya antara manajemen dengan seluruh pekerja atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan terhadap manajemen perusahaan. Yang kedua adalah amanah eksternal, merupakan amanah yang diberikan untuk terbangunnya persepsi positif dari segenap stakeholder terhadap keberadaan atau eksistensi perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.